Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Diah Ayuningrum, dosen dari Home Base S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saya adalah salah satu peserta Serdos di gelombang 1 tahun 2024. Saya percaya bahwa pendidikan adalah ujung tombak dari kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dari suatu bangsa. Oleh karena itu, izinkan saya pada video ini untuk mempresentasikan atau menyajikan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya di program studi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Sumber Daya Akuatik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. PDD UKT-PT ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu penjelasan RPS pada mata kuliah yang menjadi bidang ilmu saya, yaitu mata kuliah Mikrobiologi Akuatik, dan dilanjutkan dengan video pembelajaran di mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, semoga video ini akan menjadi manfaat bagi seluruh pihak yang menyaksikan, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah di sini akan mempresentasikan dokumen pernyataan diri dosen dalam uji kajian Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk persyaratan Serdos gelombang 1 tahun 2024. Mata kuliah yang saya ambil di bidang pengajaran ini adalah mata kuliah pokok saya, yaitu salah satu mata kuliah yang wajib diambil di program studi saya. Mata kuliahnya adalah mata kuliah Mikrobiologi Akuatik. Dalam presentasi ini akan dijabarkan beberapa hal, antara lain deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, evaluasi dan penilaian, serta video proses pembelajaran. Langsung saja untuk mata kuliah Mikrobiologi Akuatik, identitasnya adalah sebagai berikut. Program studinya Manajemen Sumber Daya Perairan 1. Nama mata kuliahnya Mikrobiologi Akuatik atau disingkat MBA. Semesternya adalah semester 4. Kemudian kode MK dan SKS-nya PIMP 609 dan SKS 3 SKS, sehingga mata kuliahnya adalah mata kuliah yang membutuhkan praktikum. Status angka adalah wajib ditempuh sebagai salah satu persyaratan juga untuk mengambil mata kuliah pilihan lainnya seperti pengantar bioteknologi akuatik dan bioteknologi akuatik. Nama dosen pengampu MK ini ada 3, yaitu saya sendiri, Dr. Dia Yunus, kemudian ada kolegi saya, Dr. Ani Ditya Sisi, dan Bapak Octavianto Agus SPMC. Deskripsi mata kuliah mikrobiologi akuatik, seperti yang kita ketahui, mikroba adalah satu organisme mikroskopik yang mampu tumbuh di berbagai habitat, baik darat, air, maupun udara. Sebutan untuk mikroba yang hidup di air adalah mikroba akuatik, baik yang hidup di perairan tawar atau freshwater, payau, maupun yang memiliki salinitas seperti yang di laut. Keberadaan dan komposisi mikroba ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem perairan, mulai dari kualitas perairan, baik faktor fisika dan kimia seperti dissolved oksigen, pH, salinitas, suhu, arus, dan juga kecerahan, kemudian bahan organik seperti nitrit, nitrat, amonitas, dan sebagainya, dan ada lagi yaitu keberadaan dari biota lain. Kemudian kelimpahan mikroba akuatik ini dapat dijadikan suatu indikator perairan. Apakah perairan tersebut statusnya masih sesuai atau tidak sesuai dengan standar baku mutu nasional, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup lampiran. Di sana tertera bahwa kelimpahan bakteri coliform atau Bacillobacteria memiliki standar tertentu berdasarkan baku mutu tersebut. Kemudian, mempelajari mikroba akuatik akan membuka wawasan mahasiswa bahwa indikator biologi memiliki peran besar dan penting dalam mendeteksi kondisi suatu perairan. Dengan demikian, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah mikrobiologi akuatik, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi status suatu perairan berdasarkan kelimpahan jenis-jenis mikroba yang meliputi virus, bakteri, jamur, dan protista didasarkan standar baku mutu kelimpahan mikroba di suatu perairan. Lulusan atau CPL program studi manajemen sumber daya perairan adalah sebagai berikut. Sikap 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian KU1, keterampilan umum 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian keterampilan khusus 2 adalah mampu memecahkan masalah ITEX di bidang manajemen sumber daya perairan yang umum dan dalam lingkup sederhana seperti definisi dan ruang lingkup mikrobiologi akuatik, identifikasi jenis-jenis mikroba akuatik, meliputi virus, bakteri, jamur, dan protista, melalui pendekatan morfologi, biokimia, dan molekuler, serta menghitung kelimpahan mikroba di suatu perairan, mengevaluasi status suatu perairan berdasarkan kelimpahan mikrobanya. Kemudian penguasaan pengetahuan adalah menguasai konsep teoritis identifikasi morfologi, biokimia, dan molekuler, mikroba, konsep perhitungan kelimpahan mikroba, dan analisisnya untuk mengetahui status suatu perairan. CPL ini selaras dengan CPL Undip atau capaian besar Undip, yaitu komplit. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah
atau CPMK dalam mata kuliah mikrobiologi akuatik adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu mengevaluasi status perairan melalui pelimpahan jenis-jenis mikroba yang meliputi virus, bakteri, jamur, dan protista didasarkan standar baku mutu pelimpahan mikroba di suatu perairan. Untuk capaian kognitifnya adalah capaian berdasarkan yaitu mengevaluasi, kemudian afektifnya 3 dan psikomotoriknya 3. Untuk mencapai CPMK yang sudah dijelaskan tadi ya, ada 9 sub. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar morfologi mikroba akuatik secara umum dengan tingkat kemampuan kognitif yang kedua yaitu menjelaskan. Kemudian sub CPMK kedua adalah mahasiswa mampu mengkategorikan mikroba akuatik ke dalam kelompok virus berdasarkan karakteristik morfologi, biokimia, dan molekuler dengan tingkat kognitif yang keempat yaitu menganalisis dan afektifnya 3. Sub CPMK selanjutnya yaitu sub CPMK 3, mahasiswa mampu mengkategorikan mikroba akuatik ke dalam kelompok bakteri berdasarkan karakteristik morfologi dan biokimia. Capaian kognitifnya 4 yaitu analisis dan afektifnya 3. Kemudian sub CPM keempat adalah mahasiswa mampu mengkategorikan mikroba akuatik ke dalam kelompok bakteri berdasarkan karakteristik molekulernya. Kognitifnya 4 yaitu menganalisis afektifnya 3. Selanjutnya sub CPM kelima, mahasiswa mampu mengkategorikan mikroba akuatik ke dalam kelompok jamur dan protista berdasarkan karakteristik morfologi, biokimia, dan molekuler. Masih di 4 dan afektifnya 3. Kemudian sub CPM ke-6, mahasiswa mampu menghitung kelimpahan jenis mikroba akuatik yang meliputi bakteri, jamur, dan protista di suatu ekosistem perairan melalui metode kultur dependen. Sehingga diharapkan di CPMK ini nanti mahasiswa mampu memilih media yang sesuai dan metode-metode atau teknik kultivasi yang sesuai. Kemudian sub CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis peranan jenis-jenis mikroba akuatik di suatu ekosistem perairan, baik peranan yang positif atau peranan yang negatif. Untuk goalnya, untuk tingkat kognitifnya dalam sistem 4 dan kognitifnya 3. Kemudian sub CPMK 8, mahasiswa mampu menganalisis faktor lingkungan yang membatasi habitat mikroba akuatik ya, termasuk diantaranya kualitas perairan. Di sini ada aspek fisik atau dan juga negatif. Kemudian ada sub CPMK terakhir, yaitu mahasiswa mampu mempresentasikan suatu kondisi perairan berdasarkan kelimpahan jenis-jenis mikroba akuatik di dalamnya. Selanjutnya adalah bahan kajian. Bahan kajian dalam mata kuliah ini ada kurang lebih 10, seperti yang tertera di layar. Bahan kajian pertama adalah dasar-dasar mikrobiologi akuatik, kemudian ada identifikasi virus, bakteri, jamur, dan protista, kemudian media pertumbuhan mikroba, cara hidup mikroba, teknik kultur di laboratorium, peranan mikroba akuatik, dapat membatas mikroba, penghitungan mikroba, dan yang terakhir adalah standar baku mutu mikroba. Keseluruhan bahan kajian ini sudah tertera di buku bahan ajar atau buku ajar mikrobiologi akuatik part 1 jenis mikroba yang sudah terupload di sistem. Kemudian untuk metode pembelajaran yang dilaksanakan di tahap ini adalah outcome-based learning atau outcome-based education dengan berbasis pada student-centered learning. Secara umum, pertemuan dalam mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, 1 UTS dan 1 pertemuan untuk UAS, sehingga pertemuan efektif adalah 14 TM atau 14 tatap muka, baik teori maupun praktikum. Kemudian untuk ke-14 tatap muka ini ada berbagai macam metode pembelajaran kehidupan, kurang lebih ada 3 kategori, yaitu student-centered learning, kemudian problem-based learning, dan project-based learning. Untuk pembagian metode pembelajarannya adalah sebagai berikut. Metode student-centered learning dengan modelnya adalah discovery learning. Sub CPMK yang dilakukan menggunakan metode ini kurang lebih ada 5, yaitu sub CPMK 1, 2, 3, 5, dan 6. Dengan beberapa TM yaitu TM 1 dan 2 pada sub CPMK 1, TM 3 atau tatap muka 3 di sub CPMK 2, TM 5 di sub CPMK 3, TM 7 di sub CPMK 5, TM 9 dan 11 di sub CPMK 6. Selengkapnya sudah dijelaskan secara detail di RPS. Kemudian metode yang kedua adalah metode problem-based learning, yaitu berdasarkan pembelajaran dengan memberikan atau memaparkan mahasiswa ke dalam suatu permasalahan real yang ada di lingkungan, dalam hal ini adalah lingkungan akuatik. Untuk sub CPMK yang menggunakan metode ini adalah sub CPMK 7 dan sub CPMK 8. Ada di pertemuan tatap muka 12 dan tatap muka 13. Kemudian metode yang ketiga adalah metode project-based learning atau pembelajaran berbasis project, di mana ada suatu produk yang nantinya akan dihasilkan oleh mahasiswa dan dibawa saat proses pembelajaran. Ada 2 tatap muka atau 2 sub CPMK, maksud saya sub CPMK yang menggunakan metode ini ya, menggunakan PJBL, ada sub CPMK 4 dan sub CPMK 9. Dengan tatap mukanya adalah tatap muka 6 dan tatap muka 14 dan 15. Nah, untuk tatap muka 6 ini nanti akan disimulasikan dalam video pembelajaran. Penilaian dan rumus nilai mengacu pada peraturan di Universitas Diponegoro. Kategori nilai dibagi menjadi 5 seperti yang tertera pada gambar di sampingnya. Ada aktivitas partisipatif, kemudian hasil proyek, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kategorinya ada A, B, C, dan E. Mahasiswa untuk bisa mendapatkan nilai A, rentang nilai angkanya harus berada di angka 80 sampai 100. Kemudian nilai B di angka 70 sampai 79,9. Nilai C di rentang 60 sampai 9,9. Nilai D di rentang 41 sampai 9,9 dan nilai E di rentang 0 sampai 9,9. Untuk dapat dikatakan lulus, mahasiswa harus mendapatkan nilai C, yaitu 60. Bobot nilainya A4, B3, C2, D1, dan E. Kemudian kategori nilai ada 6. Ada aktivitas partisipatif dengan bobot 25%, hasil proyek 25%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Si aktivitas partisipatif ini meliputi praktikum karena mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS begitu, dan dia memiliki praktikum sehingga nilai praktikumnya akan dimasukkan ke dalam nilai aktivitas partisipatif. Kemudian nilai hasil proyek bobotnya 25% diperoleh dari pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran project based learning, yaitu di
TM6 dan TM4 versi 15, produk yang dihasilkan oleh mahasiswa nanti akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian tugas ini adalah tugas individu ya, tugas portofolio, ada 3 tugas, di luar tugas project. Nah, penilaian portofolionya juga akan disampaikan di slide berikutnya. Kemudian ada kuis untuk setiap tatap muka yang menggunakan model student center learning atau discovery learning akan diberikan kuis pada beberapa pertemuan. Kemudian UTS bobotnya 15% dan kelas 15%. UTS untuk mengevaluasi hasil belajar siswa di pertemuan pertama sampai ke-7, kemudian UAS untuk mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa di pertemuan ke-8. Nah, penilaian alternatif ini fungsinya untuk menilai tugas-tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya, sesuai dengan capaian yang sudah tertera di RPS. Penilaian alternatif ini terdiri dari 2 kategori, yaitu penilaian tugas individu atau portfolio dan penilaian tugas project, tugas berkelompok ya. Nah, tugas individu pada MK beberapa tugas, yang tugas 1, 3, dan 4. Portofolio sendiri adalah kumpulan dari tugas-tugas yang dikumpulkan menjadi satu. Selengkapnya, tugas tersaji pada RPS. Dalam lampiran RPS-nya sudah lengkap disebutkan tugasnya apa dan juga kategori penilaiannya. Nah, untuk kategori penilaian portofolio ini saya jelaskan juga di sini ya. Untuk tugas pertama, 3 dan 4, tugas 1 adalah review jurnal nasional atau Scopus terkait metode identifikasi virus dan bakteri secara molekuler. Kemudian tugas 3 adalah mengkaji 2 jurnal nasional terkait metode identifikasi molekuler jamur. Dan tugas 4 yaitu melakukan beberapa step dan bahan untuk sampel dari solusi, termasuk media mobil media. Kemudian penilaian portofolio di atas adalah berdasarkan penilaian sebagai berikut. Rubriknya bisa dilihat pada tabel berikut ya, kurang lebih ada aspek dinilai, kelengkapan dari tugas-tugas yang dikumpulkan, kesesuaian isi tugas dengan instruksi, dalam substansi, sumber referensi yang digunakan, dan penggunaan alat bantu seperti ChatGPT, AI, dan sejenisnya. Nah, untuk scoringnya terbagi menjadi 3. Untuk skor 80 sampai 100 ya, 13 dan sebagainya bisa dicermati ini. Scoring 70 sampai 79 jika hanya ada 2 tugas, dan scoringnya 60 sampai 69 jika hanya ada 1 tugas, dengan masing-masing kategori sebagai berikut. Kemudian nilai akhir dari ini adalah total skor dari 5 aspek dibagi 3. Kemudian interpretasi skor, mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika nilai 80 sampai 100, mungkin 70 sampai 79 jangan dan dia sampai 100. Kemudian bentuk penilaian alternatif yang kedua adalah untuk menilai hasil dari produk yang dibuat oleh mahasiswa pada pembelajaran berbasis project atau project based learning, terutama di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-14 sampai 15. Proyek yang ditugaskan untuk pertemuan ke-6 adalah bersama kelompok membuat metode identifikasi bakteri menggunakan pendekatan dalam poster. Jadi produknya adalah poster. Kemudian proyek yang kedua adalah membuat sampel air di KF terdekat, menghitung kelimpahan bakteri dengan TBC, dan menganalisis serta menyimpulkan status kesuburan perairan berdasarkan data bakteri. Produknya adalah status kesuburan perairan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian rubrik penilaiannya untuk prosesnya adalah sebagai berikut. Ada 3 aspek yang dinilai: kelengkapan materi, alasan materi, dan kemampuan presentasi. Skornya adalah 80 sampai 100 dan kategori sebagai berikut ya. Kemudian 70 sampai 79 dengan kategori sebagai berikut, 60 sampai 49 dengan kategori sebagai berikut, dan 50 sampai 59 dengan kategori sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah video pembelajaran. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang kami ambil di TMK 6 dengan subjek MK4, yaitu mahasiswa mampu mengkategorikan limbah aquatik dalam kelompok bakteri berdasarkan karakteristik molekuler. Bahan kajian dalam subjek MK ini adalah metode identifikasi bakteri melalui pendekatan molekuler meliputi penanda molekuler bakteri yaitu B16S RNA, kemudian ekstraksi dan agen bakteri, kemudian amplifikasi G16S menggunakan teknik polymerase generation, dan juga mengevaluasi PCR produknya apakah sesuai dengan panjang gas A16S yaitu sebelum gas biasa, single sequencing, dan juga pemodelan data yang dari Genbank dengan CBI melalui tools SOMOGI. Pertemuan yang diambil adalah pertemuan ke-6, metode pembelajarannya adalah project based learning dengan penugasan yaitu bersama kelompok membuat metode identifikasi bakteri menggunakan pendekatan molekuler dan bentuk poster. Jadi harapannya mahasiswa membuat produk berupa poster yang berisi langkah-langkah metode identifikasi bakteri pendekatan molekuler dari awal, yaitu dari ekstraksi DNA sampai ke grafomologi di dalam Genbank CBI. Baik, saya kira ini paparan dari TPS-nya yang bidang pembelajaran untuk MK biologi akuatik. Dan untuk selanjutnya bisa diikuti atau bisa disaksikan video proses pembelajaran pada TM6. Terima kasih banyak. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di kelas mikrobiologi akuatik. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang kultivasi dan juga identifikasi mikroba ya teman-teman. Jadi minggu lalu kita sudah belajar kultivasi, ada beberapa macam metode, ada stick plate, cold plate, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi mikroba seperti itu. Nah, pada dasarnya untuk identifikasi itu tujuannya biar kita tahu mikroba atau bakteri itu masuk ke jenis apa spesiesnya seperti itu. Nah, secara umum identifikasi mikroba ini tuh ada 3 jenis ya, morfologi, biokimia, dan juga molekuler. Nah, teman-teman bisa coba lihat di slide ini ya, kira-kira dari ketiga hal ini, apa sih yang teman-teman pertama kali terlintas di benak kalian gitu, ketika lihat limbah aquakultur, lihat lumpur di ekosistem mangrove, kemudian membau air hujan gitu. Coba. Ya, Wanda? Mungkin saya menjawab limbah aquakultur dulu ya, Bu. Ya. Kalau limbah aquakultur itu mungkin dari segi warna itu biasanya coklat, hitam, atau hijauan, Bu.
dari segi warna dan dari segi bau, karena dia dari sisa makan, sisa kotoran ikannya, jadi baunya cenderung tidak sedap gitu, sangat tidak sedap ya. Dan juga mungkin untuk aquaculture ini salah satu limbah yang kaya akan mikroba karena dari bahan-bahan organik tadi. Ya, betul sekali Wanda ya. Jadi di limbah aquaculture ini ada banyak sekali suspensi dari sisa pakan, kemudian feses, dan bahan-bahan organik yang tidak tercerna begitu oleh organisme budidaya, baik oleh ikan ataupun udang, sehingga menjadi tempat berkembang biak yang sangat bagus gitu ya untuk mikroba, baik bakteri, virus ataupun jamur. Kemudian lumpur di ekosistem mangrove, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Adel. Saya di sini berpendapat mengenai lumpur yang berada di ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove sendiri itu identik dengan lumpur yang pada daerah sedimennya tersebut, di mana lumpur di ekosistem mangrove itu biasanya memiliki bau khas dari gas yang keluar dari lumpur tersebut seperti gas metan. Baik, terima kasih Adel. Betul sekali ya, di lumpur ekosistem mangrove, kalau teman-teman sudah pernah pergi ke sana, mangrove itu lumpurnya sangat dalam ya, bisa sampai pada orang dewasa seperti itu, dan punya bau-bau yang khas lumpur, dan juga ada gas-gasnya seperti gas metana, gas amonia, dan lain-lain. Kemudian air hujan nih, kalau udah lama hujan, kering kerontak itu, pertama kali turun hujan, kira-kira baunya kayak gimana? Bau tanah ya. Nah, reaksi dari air hujan dengan tanah itu ada senyawa yang dikeluarkan namanya geosmin. Nah, ada bakteri-bakteri atau jenis actinobacteria yang memang dia secara spesifik mengeluarkan geosmin ini. Nah, ketiga contoh ini adalah contoh-contoh dari berbagai macam mikroorganisme ataupun bakteri yang hidup di ekosistem tertentu, yang mana ketika kita telisik lebih dalam, dia punya berbagai macam jenis seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi nih ke sini ya, macam-macam identifikasi. Kita punya 3 metode utama atau 3 prinsip dasar: morfologi, biokimia, dan juga molekuler. Nah, morfologi dan biokimia sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, sehingga di pertemuan ini kita akan membahas tentang molekuler. Kira-kira gen apa sih? Gitu ya. Kalau kita ngomongin molekuler, tidak lepas dari yang namanya gen. Ya, gen apa penyandi yang digunakan untuk identifikasi dari bakteri ya, karena kita kelasnya mikrobiologi dan ini spesifik membahas secara bakterinya begitu. Nah, untuk gen yang digunakan adalah gen 16S rRNA. Gambarnya seperti yang ada di slide ya, ada 2 ukuran. Ini untuk yang prokaryotik itu adalah yang bakteri, kemudian yang eukaryotik ini adalah yang jamur begitu ya. Nah, untuk prokaryotik ukurannya 70S, yang eukaryotik 80S. Nah, kita secara spesifik membahas gen 16S sendiri ya, punya beberapa region V1 sampai V9. Untuk target gen yang digunakan untuk identifikasi adalah region V3 dan juga V4. Keseluruhan total panjang gen dari 16S rRNA ini adalah 1500 pasang dasar. Nah, ini prinsip dasar dari analisis sequencing dari 16S atau gen 16S. Ada kurang lebih 3 ya, bagaimana kita mengurutkannya, kemudian menghibridisasi, dan juga menganalisis polimorfisme dari suatu bakteri seperti itu. Pada intinya, kenapa gen 16S ini digunakan? Karena gen ini adalah gen yang conserve atau yang lestari selama masa evolusinya dari nenek moyangnya sampai ke sekian gitu. Meskipun bakteri pada prinsipnya dia gampang mutasi, tapi gen inilah yang paling sedikit mengalami mutasi, sehingga dia digunakan sebagai penanda molekuler ketika kita mau mengidentifikasi jenis bakteri itu. Nah, ada 2 metode molekulernya nih. Yang pertama dengan ekstraksi DNA, yang kedua itu tidak menggunakan apa-apa, atau the simplest method itu nothing ya. Nothing ini nggak pakai ekstraksi DNA, gitu, nggak pakai DNA-nya, tapi memakai selnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini koloni sel bakteri. Ini tinggal kita ambil saja pakai toothpick yang steril, tusuk gigi yang steril. Kemudian kita masukkan ke dalam mix PCR yang sudah kita buat. Nah, gradien suhu pada saat denaturasi, kemudian tekanan osmotik sel itu dia akan membuka sel, sehingga ketika PCR itu DNA-nya akan keluar dan bisa diamplifikasi. Nah, ini resumenya ya, tadi yang tidak menggunakan apa-apa itu namanya koloni PCR. Tapping the colony plus PCR mix, udah ini doang, dimasukin ke mesin PCR, kita tunggu, kita jalankan programnya, udah selesai. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi DNA genom atau DNA bakterinya. Ekstraksi DNA genom ini ada beberapa langkah ya, ada amplifikasinya, kemudian evaluasi hasil amplifikasi, kemudian analisisnya ya, bagaimana kita menghomologikan hasil sequence kita dengan yang ada di GenBank, di DDBSJ ataupun di NCBI. Baru kita mendeposit sequence kita di bank gen seperti itu. Nah, ini alat yang digunakan untuk mengamplifikasi gen 16S rRNA. Amplifikasi itu memperbanyak teman-teman. Jadi yang awalnya cuma satu sequence, ya ibaratnya kita cuma punya 1 lembar kertas, kemudian kita fotokopi jadi banyak, jadi ratusan lembar. Itu fungsi dari alat thermal cycler ini namanya ya. Dia mengcopy gen-gen 16S itu menjadi konsentrasi yang diinginkan seperti itu. Nah, ini ya teknik biokimia untuk memperbanyak DNA gitu ya melalui reaksi enzimatik. Yang mana sebetulnya PCR ini dia adalah
memiliki atau menyalin yang ada di dalam sel kita seutuhnya. Yang awalnya di sel itu dia pakai dari fase yang normal gitu ya. Kalau di dalam thermocycler ini kita perlu menambahkan enzim-enzim dan juga DNA tertentu. Nah, ini beberapa contoh dari penggunaan PCR ya. PCR itu polymerase chain reaction, bisa digunakan untuk apa saja. Ini yang paling basic begitu ya. Bare minimumnya ada identify species, mengidentifikasi spesies, kemudian mengidentifikasi alel atau genotipnya, sifat-sifat tertentu, kemudian membuat sequence filogeni dan juga investigasi forensik. Misal ada kasus kriminal atau apa, kemudian tersangkanya belum diketahui, tapi ada jejak biologis di sana ya, bisa darah, bisa rambut, bisa sperma. Nah, kita bisa menggunakan jejak-jejak biologis itu untuk mengidentifikasi tersangka atau pelaku. Kemudian ini lagi nih yang penting nih ya, langkah-langkah dari thermocycler atau PCR. Kurang lebih itu ada 3 prinsip utama ya, denaturasi, annealing, ekstensi, dan juga repeat ataupun pengulangan gitu. Nah, denaturasi ini teman-teman bisa lihat di sini ya, prosesnya adalah membuka untai ganda DNA. Kita tahu DNA itu untaiannya ganda double helix, kemudian sebelum bisa dikopi, dia harus dipisahin nih dari pasangannya. Prosesnya namanya denaturasi. Nah, gimana caranya untuk mendenaturasi? Caranya yaitu dengan menaikkan suhunya ke suhu yang tinggi begitu ya, dengan menaikkan suhunya ke 94 derajat Celcius. Kemudian yang paling penting lainnya, titik kritis dari PCR adalah di annealing ini. Kalau belum menemukan suhu yang tepat, bisa saja proses PCR-nya itu tidak berhasil begitu ya. Suhu annealing ini adalah suhu di mana primer itu bisa menempel pada untaian DNA tunggal. Nah, ketika primernya sudah berhasil menempel, maka langkah selanjutnya bisa mulus gitu ya, terjadi dengan mulus extensionnya atau pemanjangan dari double stranded DNA. Suhunya berbeda ya, annealing ini bervariasi tergantung dari berbagai macam spesies yang kalian gunakan. Dari itu umumnya sekitar 50 sampai 55. Kalau invertebrata tergantung lagi ya. Invertebrata semuanya punya suhu yang berbeda-beda. Kemudian ekstensi ini suhunya adalah 72 derajat Celcius. Kemudian ketiga angka ini, denaturasi, annealing, ekstensi, mereka diulangi sebanyak 20 sampai 40 siklus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsentrasi DNA yang minimal 30 mikrogram per mikrolit gitu ya, agar bisa dilakukan langkah selanjutnya, yaitu sequencing. Kalau kurang dari itu, nanti tidak bisa di sequencing gitu ya, tidak nampak di mesin sequencing. Nah, ini setelah di PCR, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi apakah hasil PCR kita itu sudah berhasil atau belum. Caranya dengan membandingkan dengan marker ya, DNA header ini. Nah, kita bandingkan, kalau target kita itu 16S, berarti dia panjangnya 1500. Kalau teman-teman lihat di sini, kira-kira sudah tepat belum? Belum ya, kenapa? Ya, betul Arida. Jadi, panjang basa yang ada di sini sekitar 700 sampai 800 base pair. Padahal target kita adalah di sekitar 1500 base pair di sini seharusnya ya. Sehingga hasil visualisasi atau hasil PCR kita sebelumnya masih dianggap belum tepat. Entah kesalahan primer kita atau bagaimana, karena targetnya sudah berubah. Kalau targetnya beda berarti sudah bisa dipastikan kesalahan dari penggunaan primer ya. Mungkin kita menggunakan primer yang berbeda. Nah, ini contohnya ya, kalau kita sudah mendapatkan data sequence, kemudian kita akan mendapatkan isolat-isolat yang sesuai yang ada di gene bank. Seperti yang sudah dianalisis di sini, ada family Vibrionaceae, Alteromonadaceae, Heterobacteriaceae, Halomonidaceae, Streptomycetacea, dan Bacillacea. Kesemuanya ini punya ciri-ciri tertentu ya, yang membedakan antara satu jenis bakteri dan bakteri lain itu adalah urutan basa DNA yang basa nitrogen. Kalau kita juga sama, kita masuknya basa nitrogen semuanya, yang beda ya hanya urutan-urutannya saja. Semua urutan-urutan ini akan menentukan dia itu kekerabatannya dekat dengan siapa. Seperti itu. Nanti kalian akan belajar itu ya pengalamannya di praktikum. Ya. Oke, ada tulis nih. Thermocycler protocol is comprised of which series of steps? Ada yang menjawab? Salah satu? Oke ya, denaturing, annealing, extension. Bener ya? Yeay. Selanjutnya. Ada yang mau jawab juga? PCR amplifies molecular products in identification. Logarithmic, eksponensial, linear, random. Apa? ABCD. Susah ya. Kalau logaritmik itu pertemuan bakteri. Ya, kalau ini dia di eksponensial gitu ya. Modenya adalah mode eksponensial. Apa itu primer? Apakah yang A? Ini enggak tahu. A itu stabilized double stranded DNA, kemudian yang B itu enzim, yang C short single stranded DNA, yang D long stranded DNA. Kira-kira apa? Jadi yang A stabilized double stranded DNA, apakah betul? Menstabilisasi DNA omega? Kurang tepat. Mohon maaf, jawaban Anda belum tepat. Primer adalah yang benar itu yang C, short single stranded DNA fragment ya.
Jadi fragmen DNA yang berupa oligonuklеотida ataupun DNA yang pendek di situ. Ya, sepertinya udah selesai materinya. Ada yang mau tanya? Ada? Oke, silakan. Tadi kan dibahas tentang jika kita yang muncul tidak sesuai pakai bahasa, berarti dimungkinkan sebenarnya itu bukan diri yang cari. Nah, yang pasti yang juga bahwa kita yang muncul itu selalu tidak menggunakan meskipun sudah nggak menggunakan sampel kontrol positif. Jadi kira-kira ada hal lain yang berpengaruh selain primer yang salah. Ya, terima kasih Arina, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi visualisasi produk PCR ini tujuannya adalah agar kita tahu bahwa hasil PCR kita sudah tepat atau belum dari proses-prosesnya, bahan-bahan yang kita masukkan, konsentrasinya dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah kalau dia nggak sesuai ya, sebetulnya kita punya range. Kalau misalnya dia ada di 1500 kurang lebih segini ya, tapi kalau misalnya di atas sedikit atau di bawah sedikit boleh lah. Nah kalau si Owen misalnya dia ada di 600 sampai 700, kalau misal dia muncul di 600 itu masih bisa dikatakan si Owen dong gitu ya. Terus kemudian kasusnya kalau misalnya tadi munculnya di banyak band atau lebih ke bawah ke sini misalnya dia 700 harusnya tapi dia munculnya di 600 gitu. Oh itu masih nggak apa-apa, kecuali kalau dia munculnya harusnya 700 tapi munculnya di 100 gitu kan jauh sekali. Terus perlu diperhatikan juga tadi kan masing-masing gen itu punya region-region tertentu ya. Kalau kasus bakteri ini cukup simpel sebenarnya karena target regionnya ke 3 4, tapi untuk kasus-kasus yang lain itu mereka punya primer tersendiri yang menjadi target regionnya. Mungkin dari primer yang kita pakai begitu ya, dia tidak secara langsung mengamplifikasi di gen target itu gitu. Sehingga penjelasannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Intinya kalau kita mau menggunakan primer, kita harus cari referensi yang paling valid dan paling banyak digunakan seperti itu. Oke, menjawab? Ya, baik. Ada lagi? Cukup ya? Baik, untuk tugas selanjutnya ya, tugas pengganti UTS adalah group project. Karena ini adalah project based learning gitu ya. Ketua kelasnya nanti silakan bagi kelas ini ke dalam kelompok-kelompok berisi 5-7 mahasiswa. Kemudian bersama kelompoknya buatlah metode identifikasi bakteri menggunakan pendekatan molekuler dalam bentuk poster. Nanti buat posternya itu seinformatif dan semenarik mungkin. Dikumpulkan 2 minggu sebagai tugas pengganti UTS. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, terima kasih atas partisipasinya di kelas ini. Sangat betul sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.